Ustaz, bagaimana adab kita terhadap orang tua yang belum mengenal sunnah dan sulit diberi masukan tentang larangan merokok, dan cara bersabar kita harus bagaimana agar tetap dalam manhaj salaf? Ya, orang tua masih merokok, ya nasihati pelan-pelan, ya. Saya selalu ingatkan, kita ini jangan isti'jal, jangan terburu-buru. Orang tua dulu sama kita sangat sabar, ya. Orang tua kita nangis-nangis sabar, digendong, ya. Kita beol, dipopokin, diceboin, ya. Orang tua sampai ngalah harus ngutang sana, ngutang sini, terkadang jual sawah, terkadang jual ini untuk sekolahkan kita. Masa ndak wahai orang tua merokok aja kita enggak sabar? Sabar. Mungkin orang tua suka ngerokok, mungkin orang tua suka main judi, waliyadzubillah, mungkin orang tua suka ini. Sabar. Dakwahi pelan-pelan. Mereka pernah bersabar, mengeluarkan keringat yang luar biasa dalam kondisi ketakutan, ya kekhawatiran, semuanya gara-gara kita, ya. Antum bayangkan, antum kalau udah nikah, antum istri antum, coba kalau istri antum, kemudian anak antum sakit, coba lihat bagaimana istri antum gelisahnya, nangis tidak berhenti-berhenti, lihat anaknya panas, digendong, gelisah. Itu dulu ibu kita seperti itu. Ya, bapak kita juga tentunya juga gelisah, ya. Oleh karenanya, kalau ada kesalahan orang tua yang buat kita jengkel, yang buat kita mangkel, ya kita dulu sering membuat mereka mangkel, sering membuat mereka jengkel, ya. Ya, apa yang kita sabar kita ini enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesabaran mereka yang luar biasa. Jadi kalau mereka masih merokok, ya nasihati pelan-pelan. Jelaskan saja pelan-pelan, "Mak, ini enggak boleh, ini hukumnya haram, ini begini-begini." Menerima, alhamdulillah. Enggak terima, ya doain aja semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya berenang di kolam renang umum bagi wanita dalam keadaan kolam renang tersebut khusus digunakan untuk wanita dan tertutup dari luar. Tapi memang ada pakaian yang digunakan, ada yang sudah menutup aurat dan ada yang belum. Tentunya aurat antara laki-laki dengan laki-laki, kemudian sama dengan aurat antara perempuan dengan perempuan. Ini pendapat yang lebih kuat, ya. Aurat antara laki-laki dengan laki-laki adalah sama dengan antara perempuan dengan perempuan. Aurat laki-laki terbagi menjadi dua. Aurat mughalladhah, aurat yang besar, yang berat, ya. Itu qubul wa dubur. Itu bagian depan maupun dubur. Ini yang sepakat ulama, sauatan tidak boleh dibuka sama sekali. Namanya aurat besar. Aurat kecil yaitu misalnya selain itu seperti paha sampai di lutut, ya. Ini aurat kecil. Ada khilaf apakah dia aurat atau tidak berdasarkan hadis-hadis yang datang, ya. In hasara fakhidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbuka paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi pernah berkata, "Gotti fakhidak fa innal fakhid minal aura." Tutuplah pahamu, sungguhnya paha termasuk aurat. Ada khilaf dengan para ulama, intinya terbagi menjadi dua. Maka itu juga berlaku di antara para wanita. Para wanita, kubul dan dubur adalah aurat mughalladhah, tapi aurat secara umum adalah dari pusar sampai ke lutut, pusar sampai ke lutut, ya. Maka jika pusar sampai ke lutut masih tertutup dalam kolam renang, ya, maka tidak mengapa, ya. Saya rasa orang berenang masih dadanya masih tertutup, ya, mungkin pakai di atas lutut sedikit, pahanya tertutup, ya. Tapi tadi saya katakan, ya, ada yang paha itu dikatakan aurat mukhaffafah, yang di antara para wanita tentunya. Mudah-mudahan tidak mengapa jika berenang memang di antara wanita. Saya tidak tahu maksudnya wanita buka aurat ini maksudnya bagaimana. Apakah pahanya kelihatan atau misalnya pakai bikini saja misalnya, ya. Ibu-ibu boleh berenang tapi enggak usah lihat mereka, ya. Enggak usah lihat mereka. Yang penting ibu-ibu berolahraga, kemudian hati-hati apakah di situ amanah atau tidak. Jangan-jangan ada yang foto-foto, ya. Benar-benar dicek, jangan sampai ada yang foto situ, foto sana, ya. Akhirnya aurat kita bisa tersebar, ya. Tapi kalau aman dari itu semua, kemudian khusus para wanita, maka ibu berenang rame-rame. Adapun sebagian wanita yang mungkin bajunya masih pakai bikini sehingga pahanya kelihatan, yang ini kita enggak usah sama mereka dan enggak usah lihat mereka. Tidak mengapa insyaallah taala, ya, karena enggak ada sarana yang lain. Kalau ada yang bisa buka kolam renang syar'i, tentunya itu lebih baik, ya. Lebih baik sehingga ada aturan berpakaian tatkala berenang. Tapi kalau enggak ada, ya mau diapain, ya. Yang penting kita tidak melihat aurat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Apakah wanita yang tidak bisa pergi ke majelis ilmu, tidak bisa nyetir, tidak ada yang mengantar,
akan tetap mendapat pahala dan berkah jika ngaji lewat streaming saja, insyaallah ya, insyaallah. Mengaji lewat streaming, lewat YouTube, datang langsung, semuanya ada pahalanya, meskipun pahalanya bertingkat-tingkat. Saya sudah 4 tahun ditalak, belum diurus di pengadilan. Sekarang saya tinggal di Jogja bersama anak-anak, masih adakah kewajiban saya terhadap suami kalau datang melihat anak-anak? Gimana sudah ditalak, kewajiban apa? Udah enggak ada kalau sudah ditalak 4 tahun, sudah lewat masa iddah, sudah bukan istri lagi dan bukan suami lagi. Kecuali suaminya nikah ulang. Kalau suaminya nikah ulang jadi istri lagi. Kalau enggak, maka dia bukan suami dan anti bukan istrinya, ya. Adapun kalau suami datang menengok anak-anak maka tidak apa-apa, itu orang tua mereka. Jangan sampai, tidak boleh bagi seorang ibu yang sudah dicerai kemudian mengajarkan, menanamkan kebencian kepada anak-anaknya untuk membenci bapak mereka, tidak boleh, ya. Tetap ingatkan ini ayah kalian, berbakti kepadanya meskipun kita punya masalah dengan suami. Kalau saya memberi nafkah, apakah saya boleh menerimanya? Ya kalau kita ternyata mengurus anak-anak tersebut, kita boleh makan dari nafkah tersebut karena kita yang ngurus, ya. Karena kita yang ngurus, kita boleh makan sewajarnya, sebagaimana kalau ada orang disewa untuk ngurusin anak-anak maka dia boleh memakan dari hasil atau dari pemberian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Suatu hari saya menemukan foto senonoh dan video di WA suami. Jujur saya sedih. Dan akhirnya dengan diam-diam saya ambil HP suami di saat beliau mandi dan saya hapus foto dan video itu. Salahkah saya Ustaz? Enggak salah. Enggak salah, ya. Tetapi enggak mengapa Ibu nanti ngobrol sama suami tatkala waktu yang lain. Saya mau bicara khusus, sayang, sampaikan kesedihan Ibu, ya. Saya sedih melihat engkau begini-begini, saya takut, ya, azab Allah Subhanahu wa taala menimpa kita, menimpa anak-anak kita. Nasihati dari hati ke hati, mudah-mudahan apa? Bermanfaat. Terkadang suami juga butuh nasihat istri, bahkan sering butuh nasihat dari istri, ya. Kita mungkin seperti saya Ustaz, mungkin antum tidak tahu kesalahan saya, tapi istri saya tahu. Istri saya sering nasihati saya, ya. Jadi tidak masalah seorang wanita menasihati apa? Suaminya, atau suami menasihati istri. Ustaz, bagaimana jika ibu-ibu ini kebanyakannya curhat, ya. Ustaz, bagaimana jika suami selingkuh sudah diingatkan namun masih belum dapat melepaskan wanita lain tersebut, namun malah menawarkan opsi poligami, sementara Anda tahu bahwa dia belum punya ilmunya dan belum banyak belajar agama. Apakah jika suami teman anak ini tetap memaksa poligami, boleh kasih istri teman anak minta cerai? Semoga Allah beri berkah Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Tidak boleh seorang minta cerai gara-gara suaminya mau poligami, ya. Kalau dia bilang saya berat, masukan saya belum bisa, saya khawatir, boleh. Tapi kalau kemudian minta cerai gara-gara suami poligami maka tidak boleh, ya. Saya khawatir termasuk larangan dalam hadis, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang minta cerai tanpa sebab, ya. Yang bisa dia kasih masukan kepada suaminya, ya. Misalnya dia bilang, "Mas, saya belum siap." "Kamu kapan siapnya? Dari dulu enggak siap-siap." Ya. Misalnya, "Mas, itu perempuan caramu sudah salah, Mas. Jadi pertama saya khawatir nanti enggak berkah." Boleh aja kasih masukannya. Kalau terjadi apa yang terjadi maka hendaknya dia bersabar, ya. Sebagaimana orang lain diuji, ada yang diuji cacat, ada yang diuji buta, ada yang diuji miskin, ada yang diuji begini, ada yang diuji poligami juga di antara ujian. Tapi kalau minta cerai tanpa ada sebab yang syar'i maka tidak dibenarkan. Kecuali misalnya suami setelah menikah ternyata tidak adil. Nah, ini sebab syar'i. Sebab syar'i tidak adil. KDRT atau tidak perhatian, tidak bagi dengan adil, jatah nginap dan yang lainnya, itu boleh. Ada sebab syar'i untuk minta cerai. Saya menikah sudah 10 tahun. Selama hidup hingga 40 tahun suami tidak sholat 5 waktu. Tidak memberikan kasih sayang kepada istri dan anak.
tidak mendidik istri dan anak. Saya selama 10 tahun tidur sendiri. Suami memilih tidur di luar. Kami tidak pernah bertengkar. Juga tidak jarang ngobrol. Tapi jarang ngobrol. Bicara hal penting hanya lewat WA. Saya berkali-kali komplain keadaan ini ke suami, tapi suami dingin. Dipanasin suaminya lah. Sampai saya akhirnya frustasi. Saya terpeleset tergoda laki-laki lain. Itu pun dari awal yang saya ceritakan ke suami, tapi suami yang tidak respon sampai saya memiliki anak dari laki-laki lain tersebut. Waliyadzubillah. Suami tetap diam menerima. Saya benar-benar frustasi saat ini. Saya bertobat, semoga Allah menerima tobat saya. Apakah saya boleh minta cerai pada suami saya? Saya ingin memiliki hidup baru dengan anak-anak yang di jalan sunnah. Boleh, enggak ada masalah. Minta cerai aja. Kalau suami tidak bisa nasihati, minta cerai. Berdoa kepada Allah, bertobat sungguh-sungguh agar bisa mendapatkan kehidupan rumah tangga yang baik. Suami seperti ini ya, tidak memperhatikan, tidur di luar, tidak memenuhi kebutuhan biologis, kemudian tidak salat, apa yang mau diharapkan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bertakwa kepada Allah berikan solusi. Mana yang lebih utama bagi seorang wanita, salat di masjid atau salat di rumah? Wanita yang terbaik di rumah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah buyutuhunna khairun lahun. Jangan melarang para wanita ke masjid, tapi di rumah lebih baik daripada di masjid. Oleh karena sebagian ulama mengatakan wanita yang salat di rumah mendapatkan 20 derajat sebagaimana laki salat di masjid. Ini bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita. Tapi kalau dia ingin ke masjid, boleh, tidak dilarang. Minta izin dulu kepada suami. Syaratnya minta izin kepada suami. Yang kedua, ya, jangan berhias dan jangan berias. Ya. Saya pernah mendengar ceramah beberapa ustaz bahwa lelaki boleh memilih wanita karena kecantikannya. Apakah wanita juga boleh memilih lelaki karena rupanya? Bagaimana jika seorang wanita diajak ta'aruf oleh lelaki yang baik agamanya namun wanita tersebut sama sekali tidak tertarik dengan fisiknya? Apakah wanita tersebut boleh menolak? Jawabannya iya, sebagaimana lelaki boleh memilih, wanita juga boleh memilih dari sisi fisiknya. Ya, falyanzur ila ma yaduku ila nikahiha. Hendaknya seorang lelaki melihat nazar yang bisa memotivasi untuk menikah. Wanita pun demikian. Syarat-syarat yang dipasang oleh syariat lelaki dalam memilih wanita itu juga syarat-syarat yang dipasang atau kriteria yang dipasang untuk wanita memilih lelaki, seperti ketakwaan, ya. Kemudian memandang yang kita suka, karena kalau kita tidak suka, susah kita untuk taat kepada suami. Bayangkan seorang wanita benci kepada suami secara fisiknya, ya. Maka dia sulit untuk melayani suaminya dengan hangat, ya. Kemudian sulit bagi dia untuk taat kepada suami karena dia benci kepada laki ini. Nah, kalau ibu tidak suka atau seorang wanita tidak suka oleh ada seorang lelaki ngelamar, dia tidak suka wajahnya, jangan terima. Jangan terima, karena menumbuhkan kecintaan di kemudian hari belum tentu berhasil. Karena kisah yang ma'ruf tentang Jamilah dengan Thabit bin Qais bin Syammas, yang di mana Jamilah minta khulu kepada Thabit karena la aibu Thabitan fi dini wala khuluqihi. Aku tidak mencela Thabit pada agamanya dan akhlaknya, tetapi saya tidak suka lihat Thabit, ya. Saya tidak suka, ya. Kenapa dia tidak suka? Fisiknya, sehingga dia minta khulu. Maka tidak mengapa wanita kalau ternyata seorang laki datang melamar kepada dia, ternyata dia tidak seret, dia tidak bisa suka, maka jangan dipaksa. Sebaiknya dia tolak dengan alasan yang baik-baik. Dia bilang, qadarullah saya belum siap, gitu. Jangan bilang kamu jelek, jangan, ya, tidak boleh. Dia tersinggung, bilang aja saya belum siap. Semoga Allah memberikan pasangan lebih baik buat antum. Ya begitu, doain yang kebaikan seperti itu, tidak ada masalah. Dulu sebelum menikah saya dengan suami pernah melakukan zina, bukan zina kemaluan tapi zina pandangan, pegangan tangan yang menimbulkan syahwat. Sekarang saya dan suami sudah menikah tapi belum dikaruniai anak. Apakah dosa itu berpengaruh ke sekarang? Kalau kami sudah taubat, apa yang harus kami lakukan? InsyaAllah kalau sudah bertobat sungguh-sungguh, taubatan nasuha, InsyaAllah mudah-mudahan tidak mempengaruhi. Tapi selain bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar, maka tempuh cara pengobatan yang secara medis coba, atau secara herbal misalnya, ya, yang bisa membantu kesuburan, ya.
Yang penting kita sudah bertobat, tidak ada yang luput dari kesalahan. Kalau sudah bertobat taubatan nasuha, ya semoga dampaknya juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang mulai husnudzon kepada Allah dan mulai menempuh usaha-usaha agar bisa punya anak. Aduh, pertanyaannya ngeri-ngeri Ibu ya. Intinya ibu-ibu, kalau ada masalah apapun, firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Bertakwa, salat malam, minta kepada Allah, baca Al-Qur'an, minta solusi kepada, berbuat baik sama orang lain, berbakti sama kedua orang tua kalau masih ada, ya, silaturahmi. Semoga dengan itu amal-amal tersebut bisa memecahkan permasalahan rumah tangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja ya. Apa yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf ya.